Apakah yang perlu disiapkan ketika kalian mau mengerjakan skripsi? Nah, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas tuh bagaimana persiapan sebelum skripsi. Banyak sekali pertanyaan ya. Skripsi itu biasanya dimulai pada semester 8. Kalau kuliahnya 4 tahun ya. Atau ada sebagian dari kalian ya karena ngambil SKS-nya cepat, itu bisa di semester 7. Nah, kira-kira persiapan apa saja? Saya menyampaikan ada 8 hal, tapi di akhir ada 2 poin penting, super tips dan question of the day. Nah, nanti silahkan ya, tunggu sampai akhir, kita akan bahas apa sebenarnya persiapan yang harus dilakukan selama skripsi. Nah, pertama saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua, para pejuang skripsi khususnya, tesis, disertasi juga boleh, yang selama ini sudah menjadi, subscriber maupun viewers dari channel ini. Di channel ini ya kalian akan mendapatkan informasi ya seputar tips sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, ini dari mulai kuliah dan juga kalian mengerjakan tugas akhir ya maupun pasca ya nanti kuliah persiapannya nih, setelah kuliah mungkin beberapa tahun awal apa sih yang harus kalian siapkan, nah insya Allah akan ada di sini. Ya baik bersama saya Profesor Tirta Pursitama. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, channel ini berkembang terus karena kontribusi kalian semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang. Baik, kita sekarang bahas tentang persiapan sebelum skripsi. Apa saja? Baik, langsung saja. Poin yang pertama, kalau kalian ini masih belum mengerjakan skripsi formal ya, belum masuk enrollment lah, belum ngambil apa namanya di semester yang kalian ambil untuk skripsi gitu ya. Misalnya ada semester 7 atau bahkan di semester sebelumnya 6 gitu. Kalau Anda pengen udah mau mempersiapkan skripsi biar saya siap dengan baik apa, ya mulailah mencari topik yang menarik perhatian kamu. Topik apa yang menarik perhatian? Nah, ini penting sekali. Kamu harus jujur gitu. Topik ini, topik itu, banyak sekali topik-topik yang ada di luar sana, tergantung bidang kalian. Nah, pilih tuh list-nya dari 10 dikecilin lagi jadi 5, mungkin lagi fokusin lagi jadi 3. Nah, itu mungkin 3 lah ya, nanti baru kalau 3 kecilin lagi, nah nanti dipilih nanti akhirnya mana yang kamu pilih sebagai, topik, skripsi kamu. Nah, yang kedua, coba deh caranya gimana, mulai perhatikan ya mata kuliah yang pernah diambil. Ya, tugas-tugas yang pernah dikerjakan atau project-project penelitian kah, project-project internship kah, project-project yang lain, mungkin bantuin dosen yang kamu ikuti. Di situ kamu akan tahu ya, misalnya, di mata kuliah tertentu gitu kamu suka banget mata kuliah itu. Nah, apa sih di mata kuliah itu topik-topik yang ada? Nah, itu bisa kamu, eee, apa namanya, ambil sebagai alternatif topik gitu ya. Atau misalnya kamu pernah bikin tugas atau bikin makalah gitu ya, esai gitu, di mata kuliah tertentu dan dapat nilainya bagus gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi alternatif sebagai penentu ya, penentu topik, skripsi kamu nanti. Nah, lanjut, yang ketiga, nah misalnya kamu kan udah magang, kalau kamu semester 6 atau semester 7 mestinya di kurikulum kamu magang kan gitu ya, atau internship. Coba di magang itu, di internship itu seringkali kamu juga mengerjakan sesuatu ya yang kamu kerjakan spesifik terkait dengan, penugasan-penugasan dari supervisornya ya. Misalnya mengerjakan terkait dengan mungkin dalam dalam unit itu atau dalam perkantoran itu, apakah apa, manajemennya, human resources-nya misalnya kalau di manajemen ya, atau memang ditugaskan untuk meriset sesuatu. Misalnya nih ya, atau untuk melihat, perkembangan-perkembangan yang ada secara nasional, secara global atau internasional dari isu-isu tertentu. Misalnya dari isu ekonomi, ya isu politik, isu hukum, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Nah, kalau bisa memungkinkan ambil itu sebagai alternatif topik penelitian kamu. Nah, kemudian lanjut lagi yang keempat. Yang keempat, dalam topik tersebut ya, dalami topik tersebut dengan mengenali kemudian tuh fenomena-fenomena terkait dengan topik tersebut. Sudah dapat tadi dari 10, kemudian kamu kecilin lagi dari 5 jadi 3, coba deh masing-masing itu kamu pikir-pikir, fenomena apa di seputar topik-topik itu yang nanti, kamu, apa namanya, mulai, interest kamu ada di situ gitu. Kamu mulai mikir, "Oh kayaknya kalau topik ini kok fenomenanya susah," gitu, atau fenomenanya gampang, atau fenomenanya menarik apa tidak gitu, silahkan ya.
fenomena atau kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar topik itu. Nah, dari sini ada fenomena yang sifatnya, dunia nyata gitu ya, kenyataan sehari-hari, ya problem yang ada di masyarakat, yang ada dalam unit kerja, dalam organisasi, perusahaan, kementerian, dan lain sebagainya gitu ya. Dan juga ada fenomena kalau yang kamu dapat dari literatur. Kamu baca-baca topik-topik ini, alternatif-alternatif ini kamu cek literaturnya, ternyata menarik juga nih, perkembangan terakhir dari literatur seperti ini. Nah, coba di situ ya. Nah, kalian juga bisa melihat nih kalau mau ingin lebih dalam lagi gimana cara mencari fenomena, mencari topik penelitian ya, lihat video-video saya di channel ini. Silahkan aja diketik, kata kuncinya gitu ya, cara mencari topik ya, atau cara mencari fenomena, penelitian ya, silahkan di sana ada. Oke, masih banyak ya. Yang kelima nih, mencari informasi pendahuluan. Nah, ini penting banget. Setelah kamu beberapa alternatif topik, kamu coba cari. Informasi pendahuluan meliputi apa? Bisa juga akses data, data-data yang ada. Mungkin juga ada narasumber ya. Mungkin ada sumber-sumber sekunder yang ada di terkait dengan topik itu. Kamu Google aja awalnya gitu ya. Susah nggak sih nyari ini? Datanya ini apa data? Ada data kuantitatif kah atau data-data kualitatif kah? Kira-kira kalau kalau topik yang ini gitu ya, saya nyari, kayaknya ada narasumber yang di sana. Kayak apakah saya kenal, apakah dosen-dosen saya kenal, apakah mungkin kolega orang tua kita kenal gitu ya, mungkin bisa membantu. Nah, kenali gitu ya, mencari informasi pendahuluan ini penting sekali. Karena kalau tanpa akses data yang pas, yang bagus, kamu kan sulit gitu ya, untuk menyelesaikan, skripsi kamu gitu ya. Oke, kalau misalnya nanti mikir, nanti kayaknya gue mau pakai kuesioner gitu ya, boleh aja. Nah, kira-kira kalau pakai kuesioner, nyebarin survei gitu ya, siapa nih respondennya, udah ketahuan belum? Oh, kayaknya banyak nih, memungkinkan, gue bisa. Nah, silahkan juga ya. Nah, kemudian yang keenam nih, mulai masuk kepada diri sendiri nih. Tanyakan ya kepada diri kita gitu ya, tanyakan pada diri kalian ya, apakah kamu suka apa enggak topik tersebut? Ini penting, karena kalau kamu suka, kamu passionate di situ, kamu ngerjakannya habis-habisan deh gitu ya. Karena suka gitu ya. Karena suka kamu kalau ada hambatan, ada masalah, ada tantangannya, kamu kerjain tetap gitu, maju terus gitu. Tetapi kalau misalnya topiknya itu bagus, menarik, tapi kamu nggak suka, kamu terpaksa ngerjainnya, aduh jangan deh, mending jangan ya. Eee, Kemungkinan nanti ngerjakan skripsi dalam 1 semester itu kalau kamu terpaksa, itu kamu mungkin ya jadinya males-malesan, jadi nggak maksimal ya. Nah, tolong pertimbangkan itu. Nah, kemudian apa, yang ketujuh, pelajari kembali. Nah, kuliah-kuliah yang kemarin tentang metode penelitian ya, metodologi penelitian ya, silahkan ya. Cara menulis karya ilmiah bagaimana, ya formatnya gimana, ya sebaiknya, referensinya gimana, kemudian termasuk cari ketentuan-ketentuan ya seputar tugas akhir atau skripsi, tesis atau disertasi gitu. Kalau di kampus kamu ada perpustakaan yang menyediakan apakah itu dalam bentuk hard copy atau soft copy ya dari skripsi atau tesis disertasi, coba aja dilihat-lihat untuk mendapatkan sense dulu gitu ya. Sense bahwa, oh kayak gini ya skripsi itu gitu ya. Walaupun sekarang skripsi jenisnya juga macam-macam ya. Nah, tidak hanya skripsi dalam bentuk long form ya yang harus 100 halaman atau 60 halaman, tapi ada bentuk-bentuk lain gitu ya. Nah, oke. Nah, sampai sini nih ya, kalau kalian, sudah dapat tadi topik tadi, informasi-informasi awal udah dapat, akses ke narasumber udah dapat, kira-kira udah punya gambaran gitu ya. Nah, terus kalau metodologinya juga udah mulai di-refresh lagi, karena biasanya kan mata kuliah metodologi ada beberapa sebelumnya ya, semester sebelumnya, atau kalau itu di semester 6 atau 7, ya kamu bersyukur banget gitu. Nah, ada juga beberapa kampus yang menerapkan ada mata kuliah praskripsi gitu ya, atau seminar gitu. Nah, di situ biasanya di mata kuliah itu, digembleng lagi tuh, mencari topik, mencari, metode penelitian ya, dan lain-lain sebagainya, sampai menulis proposal penelitian. Nah, itu bisa jadi kalau kamu dalam tahapan itu, berarti usahakan ya, dalam mata kuliah praskripsi itu atau seminar skripsi itu kamu siapin benar-benar, sehingga nanti ketika masuk semester 8 atau ketika kamu ngambil skripsi secara resmi, udah tinggal lanjutin doang, tinggal cari data, tinggal cari ngolah data, ya insya Allah bisa lebih cepat selesainya. Nah, oke, apalagi nih yang kedelapan, oke yang kedelapan ya, mulai cari potensial pembimbing, mulai diskusi dengan banyak dosen.
untuk memperluas pandangan kita juga ya, brainstorming pandangan kalian tadi tentang mencari topik juga, mencari akses data dan lain sebagainya. Tapi juga sekaligus kamu mulai searching-searching nih kan. Wah, mantau siapa. Walaupun ya memang berbeda-beda, di satu kampus bisa saja pembimbing itu nanti yang menentukan adalah program studinya ya, atau jurusannya atau departemennya. Tapi ada juga kampus yang memberikan keleluasaan gitu. Boleh kamu mahasiswa mengusulkan, namanya juga mengusulkan ya, menominasikan gitu, saya mau dibimbing siapa. Tetapi yang akhirnya nanti keputusan tetap ada pada pimpinan jurusan ya, pada Kajus, Sekjur, ya pada departemen deh. Nah, tapi kalau kamu sudah melakukan diskusi, banyak diskusi dengan beberapa pembimbing yang potensial, paling enggak nanti siapapun yang akan menjadi pembimbing kamu, beliau-beliau ini kira-kira udah tahu gitu, "Oh iya kamu dulu, udah pernah diskusi ya kita ya tentang topik ini ya, oh ya menarik." Nah, misalnya begitu. Atau juga keuntungannya nanti kalau misalnya kamu diuji dengan, salah satu dosen atau 2 dosen ya, atau beberapa dosen ya yang sudah kamu ajak diskusi, nah kamu lebih mudah dan dosen itu mungkin lebih paham. Walaupun tentu ya, dosen juga banyak urusannya, mungkin ngobrol sama banyak orang, tapi paling enggak adalah ya awal-awal untuk, apa namanya, hubungan itu ada. Nah, ini menjadi penting sekali gitu ya. Nah, di sini juga sangat membantu kalau kamu berdiskusi sama dosen, perspektifnya gitu ya, mungkin bahwa kamu bisa aja dapat alternatif, teorinya ya, alternatif mungkin akses datanya, akses, analisisnya. Wah, kebantu banget ya. Intinya jangan sampai gitu ya kamu mengerjakan skripsi, kamu baru mikirin saat skripsi itu mau diambil. Nah, ini menurut saya, apa ya, akan menjadi pressure yang tinggi kepada kalian ya. Tapi kalau kalian mempersiapkan jauh-jauh hari ya, minimal 1 semester sebelumnya, kamu paling nggak kamu nabung nih dalam tanda kutip ya, nabung 1 semester mempersiapkan sampai tahapan mungkin proposal gitu ya, baru sampai semester berikutnya kamu ngerjain bener-bener. Nah, itu ya. Nah, gimana udah 8 poin nih, "Udah selesai Prof?" "Belum, belum selesai," gitu ya. Tenang, kan masih ada super tips sama question of the day gitu ya. Nah, oke tunggu dulu ya. Yang tadi belum subscribe, keren kan materi di video ini? Silahkan ya subscribe sekarang. Dan juga kalau lihat video ini penting, menarik, berguna, ya klik lonceng like-nya ya. Oke. Nah, super tipsnya, mulailah sedini mungkin ya. Kuatkan rasa ingin tahu kalian dan pantang menyerah. Tipsnya banyak, Prof. Iya, kalau Anda melakukan persiapan sebaik-baiknya, itu paling enggak sudah 50%, 60% ya skripsi kalian tuh kelar. Karena kalian udah siapin gitu ya. Tadi cari topik, cari tema di awal itu yang penting. Sesuai dengan interest kamu, sesuai dengan kesukaan kamu, dan setelah kamu pertimbangkan berbagai macam hal tadi. Nah, tentu yang berikutnya adalah kita perlu menguatkan rasa ingin tahu, karena itu modal utama, ya. Seorang mahasiswa, seorang dosen, peneliti, dimanapun kalian berada, itu adalah curiosity, ya, critical thinking, ya, itu yang penting, ya. Kemudian yang berikutnya pantang menyerah. Nyari sesuatu itu nggak gampang ya, mungkin kamu kepetok tembok, nah, kemudian harus harus belok, jalannya nggak lurus, berliku-liku gitu ya. Karena masalah, nggak diterima dan lain sebagainya. Nah, jangan menyerah gitu ya, itu poinnya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah saya sampaikan kepada kalian semua, oke sekarang question of the day ya, setelah saya paparkan tadi ada 8 tips dan kemudian juga ada super tips gitu ya. Saya ingin tanya nih, apa yang kamu siapkan sih kalau menurut kamu sebelum mengambil skripsi secara resmi di semester tersebut ya, semester 8 atau semester 7? Silahkan ya tolong jawab, masukan kamu, pertanyaan saya ini di kolom komentar ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini ya. Semoga kamu juga, lancar ya, sukses dalam menyelesaikan studi kamu. Yang penting itu tepat waktu ya, dan selesai, karena pertimbangannya macam-macam kan. Kamu, ada orang tua, ada kolega, mungkin juga sudah ada calon employer yang mau mempekerjakan kamu, ya luar biasa. Baik, terima kasih banyak, sukses buat kita semua, selalu sehat, semangat ya, jangan lupa bahagia.